Hadisnya cuma satu ternyata teman-teman yang saya catat ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min wa fadl. Hadis dari Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, qaribu. Qaribu itu artinya sedang-sedang aja, jangan berlebihan. Semuanya itu nggak baik kalau berlebihan, teman-teman. Berlebihan dalam beragama nggak boleh. Allah larang, la taghlu fi dinikum. Berlebihan mencintai orang juga nggak boleh. Biasa saja, kata Nabi, sedang-sedang aja. Anda olahraga mulu juga nggak sehat. Anda nggak mau olahraga juga nggak sehat. Ya, ada olahraga, ada tidur, ada ibadah, ada main. Anda ibadah mulu juga nggak boleh. Sama Nabi dilarang, teman-teman. Anda baca Quran, sholat tahajud, lalu belajar, ibadah, itu sama Nabi ditegur. Kata Nabi, innil atqakum, saya orang paling bertakwa, tapi saya menikah kok. Saya juga tidur kok. Saya juga makan kok. Maka orang kayak kita tuh enak, makannya dihalalkan Allah ya enak-enak aja gitu. Nanti kalau menikah juga memang diberikan aturan oleh Allah untuk menikah, ya kita nikmati saja. Karena kalau kemudian berlebihan dalam beragama pasti nggak sehat. Ada orang yang beribadah mulu lalu doa, ya Allah saya minta rezeki yang melimpah, ibadah lagi, malam beribadah, siang puasa, tapi karena nggak bekerja, nggak punya duit, kayaknya dia bilang, Tuhan saya sudah beribadah, kenapa saya masih miskin? Nah, Tuhannya jadi salah ya. Dia lupa ayat sholat tuh ada, tapi ayat nyari duit ada ya. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Ayo bekerja kamu. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Lupa bahwa orang suruh ibadah tapi juga disuruh mencari rezeki yang halal gitu kira-kira. Nanti kalau orang berlebihan, Tuhannya jadi salah. Sama yang sudah kita sering obrolkan, orang sedekah karena dijanjikan nanti dapat balasan 700 kali lipat. Itu pahalanya, teman-teman, catatan pahala. Anda nyemplungin uang 1000, catatannya 700.000. Catatan pahalanya, bukan kemudian Tuhan saya mau sedekah 1000, tolong balikin 700.000. Kalau bisa sebelum tanggal 31. Tuhan di deadline. Lalu pas tanggal 1 masih belum dapat, Tuhan ini gimana belum dapat nih. Perasaan saya udah ngasih, akhirnya malah dia salah. Kenapa? Karena dia salah bahwa, nah kira-kira pokoknya qaribu, sedang-sedang aja beragama. Ya kayak kita gini ya, dosa juga ya, ngaji juga ya. Hari ini ngaji kan, tapi ntar pas masuk kamar dengar musik dangdut ya gini-gini juga gitu. Karena nggak usah berkecil hati, itulah manusia normal. Manusia normal. Kalau Anda saya nggak mau dengar musik, saya nggak mau nonton film, saya nggak mau ngapa-ngapain. Nggak mau ngapa-ngapain ya, harus ngapa-ngapain lah gitu. Baik, jadi kalau Anda punya paradigma qaribu, sedang-sedang saja, Anda akan enak gitu. Enak bukan buat Anda doang, buat orang lain. Ketika Anda lihat ada orang yang masih tidak begitu soleh, Anda akan bilang, iya sih belum begitu soleh, tapi mungkin ada amal yang mungkin kita tidak tahu. Kayak begitu. Jadi kan nggak suudzon dengan orang lain. Baik, wasaddidu. Sadidu itu istiqomah. Jadi hadis ini dipilih karena kata sadat di sini artinya istiqomah, teman-teman. Jadi kalau Anda sudah memiliki sikap yang baik, lanjutkan sikap baik itu, nggak usah berlebihan. Kemudian wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi. Teman-teman, Anda dan saya tidak akan masuk surga karena amal. Pasti. Karena surga itu terlalu mahal. Yang kedua, amal Anda itu bisa Anda lakukan juga karena Allah ya. Anda bisa sholat kan karena Allah membuat jantung Anda berdetak. Coba kalau Allah bilang berhenti 2 menit, keterusan nggak bisa sholat Anda itu. Anda bergaya, saya hafal Quran, saya baca Quran banyak, ya karena Allah kasih otaknya jalan. Coba kalau ada orang otaknya bagus lalu kepentok, lalu lupa hafalan Qurannya. Jadi di sini ya, menurut saya sih memang Nabi bilang kita selamat di akhirat itu bukan karena amal, karena Allah sayang. Tetapi
supaya Allah sayang kita beramal. Nabi pun bilang, wala ana, saya juga masuk surga bukan karena amal saya, tetapi Allah rahmat pada saya karena saya berusaha untuk beramal baik, gitu. Artinya bahwa nanti karena Allah itu yang kasih rahmat, Allah bisa kasih rahmat siapapun termasuk orang yang maksiat. Jadi kalau nanti ada orang maksiat Allah rahmati dia masuk surga, ya biasa saja. Memang kita pun masuk surga bukan karena amal kok, karena rahmat Allah. Itu cuma kita ada effort sedikit, dia mah nggak ada effort, tetap masuk surga aja. Kan ada hadis itu unik banget, hadis ada perempuan yang disebut ahli maksiat, tapi kemudian di suatu perjalanan dia kehausan, diambil air dari sumur diminum, pas dia selesai minum ada anjing yang kehausan. Lalu karena dia memiliki rasa sayang, diambil air dikasih minum ke anjing. Lalu karena perbuatan sayangnya pada hewan itu, Allah rahmati dia dan dia masuk surga. Segitu panjang perjalanan hidup penuh dosa, tiba-tiba punya sayang dan Allah ridho, Allah masukkan dia ke surga. Kita yang nggak pernah maksiat kayak gitu dan nggak pernah minumin anjing lalu kepengen wah kalau gitu saya akan memelihara anjing, satu anjing saja masuk surga, saya akan melihara 2 anjing. Salah paham lagi. Jadi memang kita itu semua karena rahmat, teman-teman. Anda beribadah pun karena rahmat, Anda soleh karena rahmat, Anda tahajud juga karena rahmat, karena Allah bangunin. Allah kalau bangunin caranya banyak, bisa jadi memang tiba-tiba tubuh Anda sudah biasa bangun tahajud, tiba-tiba ada nyamuk, satu nggak bangun, datang lagi, ada 2 nggak bangun, 10 kata nyamuk ini orang nggak bangun, ya kita gigit gigit 10, Anda bangun. Gampang kalau Allah mau bangunin caranya gitu. Tapi Anda bangun pun karena Allah gitu, karena Allah. Karena banyak ada orang yang niat banget bangun nggak bangun. Saya berapa malam itu kemudian pengen bangun, nyetel alarm jam 2 lebih 10, jam 3 lebih 20. Alarm kan deket tuh, jam 2 lebih 10 bunyi, terbunyi lagi, karena saya bangun matiin alarm, ceklek. Ada tuh kalau diklik ini dia nggak berhenti, tapi 10 menit lagi akan bunyi. Jadi saya semalaman itu cuma ceklek doang. Pas sudah melek itu ya udah azan, nggak salah tahajud saya. Ya namanya juga nasib ya, bahwa Allah menghendaki saya tidur. Dan saya biasa aja nggak tahajud, biasa aja walaupun ada rasa sedih ya, cuma ya namanya juga ya mudah-mudahan dimaafin, kira-kira gitu. Walaupun sebenarnya rasa gimana gitu, kehilangan tahajud. Tapi lagi-lagi teman-teman, qoribu wasaddidu, sedang-sedang saja beribadah. Mau ngotot kayak apapun itu bukan karena amal Anda masuk surga, bukan mau ngotot kayak apapun, tapi karena rahmat. Nah yang kita lakukan inilah yang membuat Allah rahmat. Apa? Bekerja, ibadah, berbakti pada orang tua, nolong orang. Kadang-kadang orang yang kita nggak kenal kita tolong. Ini Anda lagi pas lagi duitnya ada banyakan dikit gitu lah, tiba-tiba ada orang yang jualan, menurut Anda kasihan orang jualan ini, Anda beli, berapa harganya nek? 10.000 nak, Anda kasih 50, ini kembaliannya, nggak usah buat nenek aja. Itu bisa jadi pintu Allah ridho kok. Wah kalau gitu saya akan cari nenek-nenek. Salah paham lagi nih, sudah nyari anjing, sekarang nyari nenek-nenek ini. Gimana hidupnya nih anak ini kayak gini nih. Bukan begitu. Jadi ya normal saja, saatnya pagi Anda harus kuliah, kalau lagi libur mau tidur subuh aja. Saya cerita teman-teman, saya adalah orang yang menikmati hidup. Kenapa? Karena kalau saya habis sholat subuh ngantuk tidur, saya nggak merasa nanti rezeki dipatok ayam. Ya patok aja rezeki dia, masa saya berebut rezeki ayam lah orang ngantuk. Sama saya nanti bulan Ramadan nih, kalau lagi banyak yang dikerjain lalu saya capek, saya nggak salat taraweh, biasa aja. Kok Ustadz nggak teraweh, cuma Anda nggak tahu. Kok saya ngeliat di masjid, ya salat di rumah berapa rakaat terserah saya. Kalau saya mau 2 juga nggak masalah, sunnah. Kalau saya lagi nyaman gitu, saya bisa 20-30 bisa. Kalau lagi Tuhan, lagi nggak enak pikiran, ini 2 aja ya, nggak apa-apa juga, terserah saya. Yang penting saya nyaman dengan ibadah, daripada karena Anda Ustadz lalu Anda nggak sholat terawih malu, capek banget nih, tapi kalau saya nggak terawih ntar dicariin jamaah nggak enak nih, reputasi sebagai ustadz saya jatuh. Malah nggak ikhlas sholatnya, bukan karena Allah. Mendingan saya, jadi kalau nanti pas Ramadan kemudian saya capek banget, habis buka puasa saya tidur, nyaman aja, karena memang saya harus tidur, daripada saya paksain jadi imam baca Al-Kafir nggak habis-habis.
wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Karena saya lupa habis itu apa ayatnya ya. Oh iya, pas sudah salam lakum dinukum waliyadin. Lah orang ngantuk tidur, lapar makan. Kadang-kadang saya udah niat puasa nih, kemarin hari Senin niat puasa, tapi nggak sahur. Saya mau puasa. Tiba-tiba pas di kantor pengen makan aja, tinggal bilang Tuhan nggak jadi puasa ya gitu. Lah puasa sunnah kan boleh batal, apalagi kalau Anda disuguhi temen. Anda disuguhin pas datang ke kantor temen bawa gorengan, ya nggak dimakan dibilang sombong, dimakan cuma gorengan. Masa saya hilang pahala nih? Ya udahlah, batal aja lah. Habis itu saya beli makanan enakan dikit. Tapi kebayang nggak beragama yang enak itu begitu gitu? Menurut saya itu enak begitu. Ya kalau nanti Anda lagi pengen ibadah banyak. Saya ngaji juga nggak banyak amat. Alhamdulillah tadi duduk sini 1 juz. Alhamdulillah duduk nungguin. Tapi tadi di jalan juga dapat 1 juz ya, 2 juz. Kalau lagi nggak pengen ngaji, nggak ngaji. Kan Ustadz kok nggak ngaji? Biarin aja, ente rasa amat sih ngurusin saya. Hidup itu ngurusin diri sendiri. Kalau lagi ngurusin Ustadz yang nggak ngaji. Lah orang lagi capek suruh ngaji, nanti wala nabidun ini nggak bisa habis, kasihan ini. Ustadz masih ngaji, iya. Lama banget, iya belum ketemu nih wala nabidum mabatum. Ya Allah Ustadz, lakum dinukum waliyadin, shadaqallahul azim. Lah kalau orang ngantuk begitu teman-teman. Sesederhana itu Nabi bilang qoribu wasaddidu. Beragama itu yang nyaman, sederhana, berlebihan nggak boleh teman-teman. Nabi melarang itu. Bahkan kalau Anda dermawan pun nggak boleh terlalu dermawan. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Tapi Abu Bakar pernah sedekah semua hartanya. Iya, Abu Bakar imannya kuat. Anak-anaknya imannya kuat, istrinya imannya kuat. Anda mau kayak Abu Bakar, sedekah semua hartanya, iman Anda pas-pasan, istri Anda minus, anak Anda malah lagi, Pak mau beli ini, Duna, tadi semua harta sudah Bapak infakkan di jalan Allah. Kata istrinya, nah kita pulang aja nih ke rumah nenek. Bapak udah aneh gitu. Motor kredit masih 2 tahun dikasih ke orang. Itu bukan ngasih, namanya oper kredit. Sedekah juga ada batasan teman-teman, ngukur. Dan yang enak itu ngukurnya ibadah harus bikin nyaman. Qoribu wasaddidu. Dan kalau udah nyaman, lanjutkan. Nggak usah kemudian ibadah banyak, besoknya enggak. Stabil aja. Stabil. Ya Anda rutinin aja, enak tuh rutin. Kira-kira begitu. Kalau rutin nggak berat ya. Anda udah biasa baca 1 juz Quran nggak akan berat. Tapi kalau Anda biasa 1 juz lalu baca 30 juz atau 20 juz, pasti ngerasa berat. Yang Anda tuh lihat, ya Allah masih juz 12 nih, 8 juz lagi, nenglek lagi, ya masih juz 13, masih 7 juz lagi. Yang penting rutin aja. Inilah istiqomah. Jadi ibadah kita, hidup kita enak. Karena udah biasa olahraga misalnya setengah jam aja nggak akan berat. Tapi kalau dipaksa 2 jam berat. Saya mau olahraga jalan misalnya gitu, Anda niat saya mau olahraga jalan jauh 3 jam baru balik, yang ada nggak sehat. Yang ada 3 hari nggak masuk kerja. Anda itu ditanya kenapa nggak masuk kerja, aduh Pak kaki saya pegel banget. Udah pakai tukang pijat, udah gara-gara apa? Gara-gara tidak istiqomah. Sesederhana itu Nabi menyampaikan ke kita.